Halo semuanya, kembali lagi di channel Catatan Akuntan. Kali ini kita akan belajar mengenai strategi sinkronisasi cash flow dan anggaran. Oke, kita masuk ke materinya. Mengapa sih sinkronisasi anggaran dan cash flow itu krusial? Karena ada beberapa peristiwa di mana anggaran itu disusun tetapi tidak realistis. Yang kedua, cash flow terlambat update. Yang ketiga, tim keuangan dan operasional tidak sinkron. Dan yang keempat, tidak ada monitoring anggaran. Nah, manfaat anggaran dan cash flow yang sinkron itu adalah perusahaan bisa mengontrol arus kas, menekan pemborosan, dan menjaga likuiditas perusahaan tetap aman. Di sini ada beberapa peran anggaran terhadap perusahaan. Yang pertama, perencanaan arus kas. Anggaran dapat membantu perusahaan dalam memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran kas di masa depan. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat menghindari kekurangan kas dan memastikan likuiditas tetap terjaga. Yang kedua, pengendalian aktivitas perusahaan, di mana anggaran dapat membantu perusahaan untuk membandingkan hasil aktual anggaran, mengidentifikasi penyimpangan atau selisih agar bisa diambil tindakan korektif, dan membantu memastikan bahwa kegiatan operasional tetap sesuai dengan rencana. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi cash flow dengan anggaran. Manajemen dapat menilai efisiensi operasional, selisih antara anggaran dan realisasi di masa depan. Dan yang keempat, pengambilan keputusan. Anggaran memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk mendanai investasi, ekspansi, atau membayar utang. Ini dapat membantu manajemen membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Yang kelima, alat koordinasi. Anggaran menyatukan berbagai bagian perusahaan agar menuju tujuan yang sama, mendorong koordinasi antar departemen, misalnya produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Anggaran juga mencegah konflik antar bagian dengan menetapkan batas tanggung jawab dan alokasi dana yang jelas. Dan yang keempat, sebagai komunikasi dan koordinasi. Anggaran menjadi alat komunikasi antar departemen agar semua pihak memahami batasan dan tujuan keuangan perusahaan. Ini mendorong koordinasi yang lebih baik dan penggunaan sumber daya. Nah, apa sih penyebab ketidaksinkronisasi anggaran dengan cash flow aktual? Yaitu yang pertama, adanya perubahan kondisi pasar, misalnya fluktuasi harga bahan baku, inflasi, atau perubahan anggaran yang tidak relevan. Yang kedua, ada perencanaan yang tidak realistis, seperti menetapkan target pendapatan yang terlalu optimis atau pengeluaran yang terlalu diremehkan. Yang ketiga, adanya keterlambatan pembayaran, di mana piutang tidak tertagih tepat waktu atau pembayaran dari pelanggan itu tertunda. Nah, ini ada mitigasi dan solusi. Misalnya, jika ada masalah terkait piutang yang tertunda, kita bisa memitigasinya dengan memperketat syarat kredit, insentif pembayaran cepat, dan solusi praktisnya itu menggunakan factoring atau penagihan otomatis. Yang kedua, misalnya ada masalah pengeluaran tak terduga, kita bisa memitigasi dengan menyiapkan dana cadangan. Ini solusi praktisnya yaitu asuransi bisnis dan audit resiko rutin.
dan beberapa masalah selanjutnya yang bisa kalian baca sendiri ya. Oke. Nah, kita dapat melakukan strategi sinkronisasi agar berjalan dengan lancar. Yang pertama, mereview anggaran dan cash flow secara berkala untuk menyesuaikan realisasi. Yang kedua, menggunakan software akuntansi atau ERP untuk integrasi data anggaran dan kas. Yang ketiga, melibatkan semua divisi terkait agar proyeksi anggaran dan arus kas itu akurat. Dan yang keempat, menyiapkan cadangan kas untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak atau fluktuasi pendapatan. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan lainnya di lain waktu.